selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Virgo ya di minggu ketiga bulan Juli 2025. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Virgo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Virgo, ada apa aja Kak di minggu ketiganya Virgo. Aku lihat di kartu yang pertama ada hal-hal yang di minggu ketiga ini kayak apa ya, sepertinya Virgo akan lebih banyak beristirahat, kayak kecapean banget di sini ya. Apalagi buat kamu yang lagi kurang enak badan atau kondisinya kurang fit seperti itu, coba deh banyakin istirahat di minggu ketiga ini, karena kayak lagi butuh banget kalau aku lihat kayak yang capek banget gitu ya. Jadi yang istirahat itu dua hal, nggak hanya tentang fisik tapi hati juga diistirahatin Virgo ya. Perasaan kamu tuh diistirahatin, jangan hanya apa ya, gara-gara seseorang kamu jadi terlalu sedih, terlalu mikirin banget. Nggak usah, healing ya, healing. Aku yakin Virgo tuh bisa ya, healing lah dari seseorang yang selama ini bikin kamu jadi capek dalam kehidupannya kamu. Mungkin selalu mengulangi kesalahan yang sama, mungkin kerjaannya itu lagi ya. Terus ada King of Pentacles di minggu ketiga ini buat Virgo. Soal kondisi keuangan di sini kalau aku lihat sih masih berada dalam kondisi yang aman ya. Bahkan ada rezeki-rezeki tak terduga yang akan hadir di minggu ketiga ini. Peluang bisnis juga ada banget buat Virgo di minggu ketiga. Bahkan kamu beberapa dari Virgo ini, nggak semua ya, memang beberapa bahkan bisa menjadi kayak penyedia dana ya bagi orang-orang, kalau aku lihat kayak gitu. Lalu ada The Chariot juga. Di minggu ketiga ini aku lihat kamu lumayan percaya diri dalam menggapai ambisi-ambisimu. Punya tekad dan keinginan yang kuat. Ya, banyak hal menurut kamu masih bisa kamu kontrol dengan baik. Tapi memang di minggu ketiga ini ada hal-hal sepertinya kamu akan merasa kayak, wah, sia-sia ya aku berkorban untuk ini gitu. Karena setelah sekian banyak pengorbanan akhirnya seperti ini pada akhirnya. Ada hal-hal yang bikin kamu ragu, entah ini terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang. Kamu jadi meragu ya. Kamu jadi merasa bahwa apapun yang udah kamu lakukan selama ini, perjuangan kamu kayak sia-sia semuanya ya. Pengorbanan terasa sia-sia. Karena di sini apakah Virgo tidak dihargai ya pengorbanannya, atau tidak dipandang atau dianggap remeh, itu membuat kamu jadi ngerasa kayak sia-sia ya aku berkorban selama ini, tapi pada akhirnya kamu masih kayak gini, kamu masih berlaku yang gak enak sama aku, padahal aku udah berkorban buat kamu banyak hal ya, gitu contohnya. Terus di minggu ketiga ini juga aku lihat adanya kesempatan-kesempatan buat seorang Virgo ini bisa memilih sesuatu, oke? Kesempatan, keputusan, keyakinan ya. Ini lagi-lagi tentang keyakinan. Apapun kesempatan yang hadir, apapun yang akan kamu pilih, yakinlah dalam keputusan yang kamu buat Virgo. Terus di minggu ketiga ini juga aku lihat ada beberapa tentang potensi bisnis baru ataupun job baru, ambisi baru, kerjaan baru atau bidang baru yang akan kamu coba. Kalau usaha baru di sini bagus banget karena akan ada perkembangan dalam sisi keuangan kamu ya. Ada hal-hal yang akan berkembang, ada hal-hal yang akan pokoknya berjalan dengan baik, tentang dedikasi juga di karir dan pekerjaan Virgo. Lalu di minggu ketiga ini juga ada Wheel of Fortune di sini teman-teman ya, bahwa adanya tentang perubahan ya, perubahan-perubahan yang membawa kamu kepada keberuntungan kehidupannya kamu gitu. Kayak pada akhirnya ada suatu hal yang ini loh turning point-nya gitu ya. Dan ini loh takdir yang harus dijalani dan dilalui dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesabaran, dan juga ada kebebasan yang pada akhirnya bisa seorang Virgo pilih di sini ya. Dan good luck buat Virgo di sini, karena pada akhirnya ada sesuatu yang menguntungkan buat kamu di minggu ketiga ini. Setelah sebelumnya mungkin kamu ngerasa kayak, ih beban hidupku banyak banget ya, nggak beruntung banget aku, kenapa sih aku nggak kayak orang-orang gitu, nggak seberuntung orang-orang. Nah di minggu ketiga ini kamu akan merasakan bahwa kehidupan kamu akan jauh lebih beruntung ketika kamu melepaskan sesuatu yang selama ini mungkin kamu genggam dengan erat gitu. Kamu ingin berubah
mungkin yang kamu pertahankan yang tidak berubah-berubah gitu. Terus di minggu ketiga ini juga kalau aku lihat ada semacam hal-hal yang memang membuat kamu jadi ngerasa lonely, sepi sendiri ya, kayak terkadang memang agak merasa kehilangan arah. Beberapa kayak kurang fit kondisinya di sini, apakah kelelahan Virgo. Bahkan beberapa di sini kayak Virgo ini bener-bener yang kayak ya udah aku berusaha untuk menjauh ya dari seseorang dan belum mau mungkin terlalu dekat sama seseorang dulu. Apakah ini orang penting bagi kamu? Bisa jadi. Terus ada King of Swords. Aku lihat untuk apapun itu kamu mencoba untuk kayak bertindak tegas, disiplin diri yang baik, berusaha untuk punya power gitu ya, agar nggak diremehin, dan mengutamakan kejujuran. Apalagi buat Virgo yang sering berurusan dengan orang-orang yang nggak jujur, di minggu ketiga ini kamu akan mengutamakan kejujuran untuk menghadapi mereka yang nggak jujur gitu. Agar apa? Mungkin agar mereka tertampar sendiri ya, kayak malu dong nggak jujur gitu ya. Aku selalu mengutamakan kejujuran loh, masa nggak bisa jujur sedikit aja sih gitu. Dan di sini juga logika kamu lagi berjalan banget. Kayak apapun yang masalah yang kamu hadapi, kamu nggak yang berusaha untuk wah aku yang ginilah sedih sendiri, menye-menye sendiri, enggak. Semua berjalan dengan logik di sini. Karena tadi ada kata apa? Udah ada kata kayak percuma, sia-sia aku berkorban di sini gitu. Kayak ada sesuatu yang membuat pikiran kamu tuh jadi terbuka. Memang ternyata sia-sia selama ini gitu. Dan inilah dimana logika kamu berjalan. Terus di minggu ketiga ini juga ada full buat Virgo. Adanya awalan-awalan baru ya. Jadi sambut awalan baru, lembaran baru dalam kehidupan Virgo di sini. Oke. Selanjutnya kita juga akan melihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu ketiga Juli 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan katanya coba Virgo, ekspresikan kreativitasmu dengan terarah ya, dengan emosi yang terarah. Kamu boleh punya kreativitas dalam hal apapun, dalam bidang apapun, terutama soal perasaan, rasa di sini ya. Kamu boleh mengekspresikan perasaanmu kepada siapapun, cuman dengan emosi yang terarah ya, emosi yang terarah. Boleh mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan perasaanmu, tapi jangan yang emosi yang meledak-ledak ya, jangan yang nggak terarah. Makanya aku bilang tadi jangan tidak terarah, harus terarah kayak gitu. Agar apa? Agar kamu di sini nggak naik gitu emosinya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan be happy ya. Kamu harus happy ya. Happy lah dengan hasil apapun yang kamu peroleh atas tindakan apapun yang kamu lakukan di minggu ketiga ini. Kamu harus happy terhadap hasilnya. Jangan di sini ada penyesalan. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya kamu bisa memiliki kesuksesan seperti apa yang kamu mau gitu. Karena Virgo ini tipe orang yang mampu menghadapi kesulitan meskipun dengan kayak tanpa bantuan orang lain, seperti itu kira-kira pesannya. Jadi miliki kesuksesan dirimu yang meskipun banyak kesulitan harus kamu hadapi sendirian. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Virgo di minggu ketiga ada apa aja Kak? Energi paling kuat ya ada dari Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer lagi kuat banget Cancer, terus ada The Hermit, Virgo, sesama Virgo itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.